saya minta pandangan atau saran masukan dari Ibu sebagai yang tuan tanah yang punya tempat. Salah satu Ya, salah satu yang Iya. punya mungkin bagaimana ke depan, karena kawasan ini kita ingin selamatkan untuk bukan generasi kita tapi untuk anak cucu. Jadi mungkin pandangan seperti apa? Ya. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kelly Kambu sekaligus sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong. Pada dasarnya saya sebagai salah satu pemilik hak ulayat dari 7 marga yang ada di wilayah pemerintahan Kota Sorong, khususnya Osok Malayam Simsa, karena mengingat beberapa ya kurang lebih 1 tahun yang lalu dari Dinas Kehutanan dalam hal ini KPHL bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengundang kami dengan Pak Wali. Kita sudah pernah melakukan reboisasi dengan penanaman beberapa pohon-pohon, dan itu luar biasa karena pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk keamanan, kesejahteraan masyarakat Kota Sorong, dan waktu itu saya juga turut dilibatkan dan saya berterima kasih. Dan lanjutan dari bagian itu, hari ini Pak Kelly ada di kompleks yayasan dan telah menyampaikan maksud dan tujuan dari LAN ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak ikut pelatihan dan tentu ada kelanjutannya sebagai follow up. Nah, sebagai pemilik, salah satu pemilik hak ulayat, saya Orpa Rosina Osok pada dasarnya menanggapi dengan positif karena melihat bahwa bagian yang dimaksud adalah juga alur das dari Sungai Remu. Nah, tentunya harus dijaga. Ya, terima kasih karena pemerintah dalam hal ini dari Dinas Kehutanan dan juga atau KPHL dengan lingkungan hidup sangat menghargai kami pemilik masyarakat adat, dan itu adalah salah satu bagian yang sangat seiring dan sejalan. Nah, sehingga apa yang dimaksudkan kami menanggapi dengan positif, tentu dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apakah nanti ketika diurus dalam peraturan daerah, apakah bagian ini nanti sebagai pemilik kami akan lepaskan atau dalam bentuk kerjasamanya seperti apa, karena selagi dunia ini ada tentu masih ada masyarakat adat, masih ada keturunan, ya masih ada, dan tentu ya kami ini bagian daripada rakyat Indonesia ya, sehingga juga perlu dilindungi ya, baik manusianya maupun hak-hak dasar sumber daya alam yang ada, dan juga termasuk tanah ini ya. Tanah ini kan tidak bergerak toh ya Pak ya. Ya, jadi mungkin nanti saya akan sampaikan beberapa hal karena saya juga perlu ada koordinasi dengan marga-marga yang berdekatan, karena ketika apakah itu nanti diserahkan pasti juga marga yang berdekatan juga ikut membubuhi tanda tangan, dan nanti seperti apa saya akan kembalikan, saya memberikan informasi apakah nanti saya menyerahkan beberapa hektar untuk kepentingan, bukan hanya kepentingan pemerintah tapi kepentingan Kota Sorong. Nah, kemudian atau apakah ada dalam bentuk MOU kerjasama ya, supaya keturunan kami marga masyarakat hak ulayat itu tidak hilang, tidak hak miliknya tidak hilang selagi dunia ini masih ada, bumi masih ada. Saya pikir sementara seperti itu Pak Kelly. Saya tanggapi dengan positif. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya. Terus mungkin tadi yang Ibu sampaikan Mas dari pertanahan itu. Mungkin bisa ditambahkan. Iya, saya tambahkan lagi untuk pertanahan karena selama ini kalau ada mau kegiatan di mana pengembangan dalam baik dunia bisnis, orang masyarakat, para investor yang mau masuk, investor selalu kita terhambat dengan para penggarap. Nah, sementara penggarap ini mereka tidak pernah mendapatkan surat keterangan izin garap dari kami pemilik hak ulayat. Ya sangat disadari bahwa kami orang Moy punya tanah ini cukup luas. Kami marganya sedikit tapi tanahnya cukup luas. Tapi
orang lain datang membangun, menanam, memiliki, tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik hak ulayat. Nah, saya melihat hal ini sangat riskan, dan sebetulnya yang harus meluruskan bagian ini adalah Badan Pertanahan. Dalam hal ini Badan Pertanahan Kota Sorong. Sebelum jadi pemerintahan Kota Sorong, dulu Kabupaten Sorong. Nah, ada hal yang membuat kami masyarakat adat ini salah mengartikan ya posisi penggarap dengan pemilik. Biasanya penggarap lebih lebih menyatakan sikap lebih dominan daripada pemilik. Nah, oleh karena itu saran saya sebetulnya ke Badan Pertanahan, coba ada pelajaran, ada edukasi kepada masyarakat orang asli Papua dan non Papua. Kadang orang non Papua juga datang sudah mengaku, seperti di Rafidim itu, di Sorpus ke atas, ya di Bea Cukai, kok masyarakat lain mengaku punya tanah daripada pemilik, padahal pemilik tidak pernah memberikan surat izin garapan. Nah, coba kepada Badan Pertanahan itu memberikan semacam edukasi atau coba sosialisasi dan ada penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa status penggarap itu hanya sebatas ini dan pemilik itu ada di bagian ini, sehingga penggarap tidak bisa melebihi pemilik. Dan semua harus ada koordinasi, saling menghargai, saling menghormati, dan tolong supaya kebanyakan masalah-masalah yang timbul ini karena Badan Pertanahan juga tidak tegas dalam aturannya. Jadi Badan Pertanahan tidak tegas menjelaskan bahwa kekuatan penggarap itu sebatas ini, tidak melebihi pemilik. Dan pemilik itu di atas karena Tuhan kasih sebagai pemilik. Tentu kita nih masing-masing punya hak ulayat. Nah, oleh karena itu mari Badan Pertanahan coba jangan membiarkan. Biasanya kantor polisi penuh, pengadilan penuh hanya karena masalah garapan dengan pemilik. Ini kabur. Buat kejelasan supaya penggarap mengerti statusnya dan pemilik juga tahu seperti apa. Saya pikir itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih wawancara atau permintaan testimoni kami dengan kepada Ibu Warpa Osok yang punya salah satu pemilik lahan yang akan kami kembangkan untuk menjadi hutan kota untuk kepentingan generasi hari ini dan anak cucu yang akan datang. Kawasan ini akan kita kembangkan untuk dijadikan sebagai kawasan resapan air. Air bersih bagi kebutuhan kita itu sangat prioritas. Ada ungkapan banyak jalan ke Roma, tetapi untuk mendapatkan air bersih hanya satu jalan, yaitu harus menanam, dan menanam. Bukan hanya menanam, tetapi menanam, menjaga, dan memelihara. Semoga kawasan ini bisa mendatangkan air bersih bagi kita dan juga suplai oksigen bagi kehidupan kita. Demikian dan terima kasih. Terima kasih Ibu.